Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama, pengertian makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut atau biasa disebut masakan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kontak dengan orang dari luar daerah semakin tinggi, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Kedua, karakteristik makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dengan kebudayaan yang sangat beragam. Demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Umumnya, bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dari tumbuh-tumbuhan dan bahan pangan hewani yang berasal dari hewan. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Misalnya, masakan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka masakan khas sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Olahan yang masih mentah disebut karedok, sedangkan yang matang disebut gado-gado. Banyaknya masakan yang dibuat dari ikan dibuat menjadi pepes. Untuk masakan Jawa Tengah, banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contoh masakan khas dari Jawa Tengah yaitu gudeg. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur yaitu rujak cingur dan tahu tek. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai sehingga rasanya relatif pedas dan santannya kental. Daerah Sumatera Selatan sangat menyukai masakan yang asam. Olahan masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dengan waktu memasak yang relatif lama. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya, jika ada sayurnya juga tidak bervariasi. Sayur yang sering dipakai misalnya daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang dan pempek. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh masakan khas Sulawesi adalah bubur jagung, kaledo, utakelo, dan lain-lainnya. Ketiga, teknik pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama ada perambatan panas. Perambatan panas terdiri dari konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak, misalnya merebus sayuran. Kedua, konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah, misalnya menggunakan oven. Ketiga, radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Panas langsung ke bagian dalam bahan makanan kemudian menyebar ke seluruh bagian makanan. Misalnya memanaskan makanan dingin dari lemari es. Dengan menggunakan oven atau microwave, makanan tersebut akan cepat panas pada bagian luar maupun dalam. Kemudian teknik memasak kering. Pertama, memanggang, yaitu memasak bahan makanan di atas bara api terbuka. Memanggang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu griddling dan atau pan broiling, yaitu memanggang di atas sebuah griddle, yaitu lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Lalu ada roasting, metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Ada juga mengepan atau mengoven, yaitu memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Biasanya yang dimasak dengan cara mengepan atau mengoven ini adalah roti dan kue. Lalu mengongseng atau menyangan, yaitu memasak bahan makanan tanpa minyak.
Untuk teknik memasak basah sendiri ada merebus. Merebus terbagi menjadi dua. Simmering, yaitu merebus bahan makanan sampai titik didih kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan kurang dari 100 derajat Celcius. Proses merebus masih terus berlangsung. Contohnya pada saat pembuatan kaldu. Lalu ada poaching, merebus bahan makanan di dalam air dengan sedikit api kecil. Temperaturnya kurang dari 100 derajat Celcius. Misalnya merebus telur, ikan, atau buah-buahan. Lalu ada menyetup, memasak bahan makanan di dalam cairan, air, kaldu, atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Braising, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Mengukus, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Mentim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau dua panci yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Memblansir, yaitu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Teknik memasak dengan minyak, pertama ada menumis, kedua ada menggoreng. Menggoreng tersendiri ada 3 caranya. Yang pertama cara Perancis, yaitu bahan makanan yang akan digoreng dilapisi lebih dahulu dengan tepung kering, contohnya pada saat menggoreng ikan. Lalu cara Inggris, bahan makanan yang akan digoreng dilapisi lebih dahulu dengan tepung panir atau tepung roti, disebut juga memanir. Contohnya pada saat memasak kroket atau risol. Ketiga cara Orly, yaitu bahan makanan digoreng, dicelupkan terlebih dahulu ke dalam adonan yang dibuat dari tepung, telur, dan cairan. Misalnya pada saat menggoreng pisang goreng. Nah, istilah lainnya dalam pengolahan makanan yaitu ada memfilir atau filleting, menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam atau ikan. Meladir, menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang supaya tidak menjadi kering. Membardir, yaitu membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Menggelasir, memberi lapisan mengkilap pada makanan. Kemudian ada menjernihkan, lalu mengocok, memarinir, mengisi, memanir, dan mengentalkan. Mengentalkan sendiri ada 5 jenis zat yang digunakan. Pertama, dengan bahan zat tepung atau zat pati. Kedua, bahan pengental telur. Ketiga, bahan pengental gelatin. Keempat, bahan pengental agar-agar. Kelima, dengan bahan pengental campuran mentega dan tepung. Keselamatan dan kesehatan kerja pada saat proses memasak juga perlu diperhatikan agar pada saat memasak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, peralatan listrik harus dalam kondisi baik dan letaknya tidak berdekatan dengan air. Kedua, penerangan ruangan cukup. Ketiga, lantai tidak licin. Keempat, upayakan semua pisau tajam. Kelima, pakai pisau hanya untuk memotong, jangan untuk membuka kaleng botol atau lainnya. Keenam, jangan mencoba menangkap pisau yang jatuh saat dipakai. Hindari dengan badan ke belakang, biarkan pisau jatuh. Ketujuh, jangan meletakkan pisau di cucian dalam air karena tidak kelihatan. 8. Membawa pisau dengan hati-hati, bagian tajam menghadap ke bawah, jangan mengayunkan tangan. 9. Pakai talenan saat memotong, jangan memakai lapisan meja metal. 10. Pakai serbek sebagai alas talenan supaya tidak licin. 11. Setelah menggunakan air, bersihkan dan kembalikan ke tempat-tempat semula dengan rapi dan bersih. Jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Kemasan merupakan tahapan akhir dari sebuah produksi dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan penampilan menarik akan menggugah selera, karena untuk mengkonsumsi makanan, pertama-tama pandangan mata yang bekerja, kemudian diikuti indera penciuman untuk aroma, baru kemudian lidah memberi indera rasa bekerja menghasilkan rasa nikmat. Penyajian ataupun kemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan yang unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional seperti kendil dari tanah liat, anyaman daun pisang, daun kelapa, daun pisang, kelobot jagung atau pelepah daun jagung, daun kelapa, dan lain-lain.
Tapi seiring dengan kemajuan zaman teknologi dan kebutuhan manusia, produk kemasan pun terus berkembang. Saat ini makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas plastik, kaca, gelas, aluminium foil, dan ada pula yang dikombinasikan dengan kemasan tradisional. Kriteria dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Kedua, bahan kemasan tidak berbau. Ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. Empat, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Lima, dalam wadah atau kemasan disertakan label yang memuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Teknik pengemasan makanan khas daerah. Cara mengemas, bahan kemasan, dan nama makanan mempengaruhi pengemasan makanan. Pertama, menggulung. Bahan kemasan yang digunakan daun pisang, daun bambu, atau daun kelebet jagung. Biasanya yang dikemas dengan cara seperti ini adalah lontong, bacang, dan dodol. Lalu ada melipat. Bahan kemasan yang digunakan daun pisang dan daun jambu. Nama makanan yang biasa menggunakan kemasan ini adalah nagasari, tempe, dan tape. Lalu ada membalut. Bahan kemasannya dengan daun pisang dan daun kelapa. Biasanya makanannya adalah lemper dan lepet. Lalu ada menganyam. Yang digunakan daun kelapa. Makanan yang dihasilkan adalah ketupat. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Have a nice day. Jangan lupa selalu terapkan 3M dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.